Selamat malam, nama saya Petrus Cornelis Tabelak, NIM 160308004, semester 9, reguler sore, mahasiswa jurusan sosiologi, mata kuliah sosiologi terapan. Pada malam hari ini saya akan membahas buku dengan judul Gender, Kesehatan dan Teknologi Informasi dalam Konteks. Dalam istilah Herding, gender simbolis struktur gender dan identitas gender, sebagaimana telah ditunjukkan di tempat-tempat lain. Oleh karena itu, meski jenis kelamin dan teknologi dapat dipahami sebagai kategori budaya yang digunakan dalam percakapan populer sebagaimana cara untuk menjadikan segala sesuatu dikenal dan lebih mudah, kita perlu tetap waspada terhadap praktik dan proses perubahan yang menyebabkan simbol-simbol itu dimobilisasi. Karya lain telah berusaha untuk menjelaskan tentang sejarah dan perbedaan antara wanita dan untuk menghubungkan dunia daring dan dunia internetika dengan mengembangkan apa yang telah disebut Consalvo dan Pasonen sebagai formulasi terkini. Serangkaian pertanyaan menarik muncul ketika melihat angka penggunaan internet sehubungan dengan ID atau Viagra dan menopause atau HRT. Khususnya di sini, pria yang menggunakan internet untuk kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan juga semuanya menggunakan untuk materi ID terkait, sedangkan hanya 10 dari 18 wanita yang menggunakan internet untuk kegiatan berhubungan dengan kesehatan telah menggunakannya untuk HRT, menopause terkait. Sulit mengetahui berapa banyak untuk membuat perbedaan, tetapi beberapa penjelasan untuk non-penggunaan perempuan dalam konteks ini diserangkan dengan analisis lebih lanjut dari data wawancara. Pertama, tampaknya ketika sudah soal menopause dan informasi serta nasihat yang berkaitan dengan HRT, para wanita tampaknya sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui sumber daya tradisional, GPS, tetapi juga keluarga, teman, rekan kerja, dan media tradisional seperti majalah wanita dan halaman kesehatan setiap surat kabar. Kedua, sebagian besar wanita yang tidak menggunakan internet untuk tujuan ini karena mereka yang awalnya menerima nasihat dokter untuk mulai mengambil HRT dan yang telah mengalami tidak ada masalah dengannya. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai sekedar tidak perlu untuk informasi lebih lanjut dan karenanya tidak perlu penggunaan internet dalam konteks ini. Akhirnya ketika kita membahas di bawah ini, untuk orang lain internet di tempat lain, bahkan setelah mengendalikan pengalaman, wanita masih kurang percaya diri daripada pria yang menggunakan internet. Studi pengalaman hidup penggunaan internet dapat menawarkan wawasan ke dalam kompleks kerja gender yang berada di balik angka tersebut. Beberapa orang memiliki hubungan yang lebih instrumental untuk komputer dan internet
yang lain memiliki sifat ekspresif atau intim. Semakin akrab hubungan itu, semakin sedikit teknologi yang dialami sebagai alat dan semakin banyak sebagai aspek dari diri sendiri yang meningkatkan status seseorang. Mungkin atau mengancam kesadaran akan jati dirinya. Ini merupakan kontribusi penting dalam perdebatan tentang penggunaan internet dan salah satu yang kita telusuri dalam analisis narasi. Dalam artikelnya berbicara mengenai tidak menggunakan ICTS dalam kehidupan setiap hari. Dia menawarkan laporan mengenai non-penggunaan. Pengakuan terhadap aspek teknologi simbolis ini juga digunakan dalam salah satu penelitian yang masih sangat sedikit tentang gender dan ICTS dalam perawatan kesehatan untuk menjelaskan penolakan terhadap catatan pasien elektronik. Di sini dikatakan bahwa pencatatan terkomputerisasi dibaca oleh midwives sebagai maskulin dibandingkan dengan karya yang lebih feminim, dan dalam istilah inilah berusaha untuk menjelaskan penolakan mereka terhadap EPRS. Penghitungan sederhana penggunaan pria dan wanita dari internet untuk berbagai kegiatan dapat memberitahu kita sangat sedikit tentang gender. Angkanya begitu kecil, dan ketika sebuah studi telah dirancangkan sebagai sebuah penelitian kualitatif, kita mengilustrasikan bagaimana gender membentuk penggunaan internet dalam konteks kesehatan dan pada saat yang sama merupakan dalam hubungannya dengan kesehatan dan internet. Kedua, pria ini mengalami tuntutan koneksi yang diutarakan oleh konfigurasi tentang dari internet dalam pembicaraan pasien dan terinformasi, tetapi menanggapinya dengan cara yang sangat berbeda yang kami telusuri dalam kaitannya dengan hubungan mereka yang berbeda dengan kemaskulinan yang pada gilirannya dibentuk oleh konteks kesehatan spesifik. Mereka, Victor berusia 56 tahun dan menikah. Dia dan istrinya memiliki 3 anak yang sudah dewasa, dengan yang termuda yang masih di rumah. Victor bekerja sebagai konsultan personalia dan istrinya bekerja paruh waktu sebagai sekretaris sekolah. Reaksi Victor terhadap pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan internet di masa depan sangat kuat, dan kami ingin menyerangkan bahwa ini mungkin berhubungan rasa maskulinitasnya yang rapuh. Jaringan sosial secara efektif memperluas akses ke sumber daya seperti internet melalui individu yang terlibat secara aktif dalam mencari informasi kesehatan untuk orang lain. Para perantara kesehatan misalnya bertindak sebagai perantara antara sumber informasi resmi dan mengakhiri konsumen.
Salah satu alasan penting bahwa dukungan sosial efektif dalam mendorong hasil kesehatan yang positif adalah peranannya dalam menganjurkan pemahaman sehari-hari tentang informasi kesehatan. Bagi orang-orang ini, dukungan sosial dari seorang anggota terpercaya di jejaring sosial, mereka dapat membantu menerjemahkan informasi medis ke dalam bahasa yang masuk akal bagi mereka dan konteks kesehatan mereka saat ini. Hal ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang tingkat kesehatannya lebih rendah dan melek huruf secara umum, serta terbatasnya akses ke pelayanan medis yang mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan informasi kesehatan secara refleks. Sekian dan terima kasih.